Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Pak Job selaku guru Sosiologi SMA Negeri 31 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa yang terjadi di wilayah Papua, yaitu KKB Papua. Namun sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisa Eka Angelina dari kelas 11 IPS 1. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konflik. Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan pemerintah. Menurut Sujono Sukanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Dan dalam konflik ini KKB, kelompok kriminal bersenjata yang berada di wilayah Papua merupakan suatu kelompok yang muncul dikarenakan ketidakpuasan sekelompok masyarakat Papua terhadap pemerintah. Akar dari persoalan di Papua adalah ekonomi, kesejahteraan, politik, sosial, kultural, dan lain-lain. Pada akhirnya, oknum masyarakat Papua membuat kelompok tertentu sebagai bentuk kekecewaan mereka hingga berkeinginan melepaskan diri dari NKRI. Kekerasan. Namun, kelompok KKB ini tidak hanya meluapkan sikap kecewa, benci, dan amarah, tapi juga disertai perbuatan melukai fisik bahkan kematian yang dapat menciptakan ketakutan dan keresahan masyarakat. Keadaan di atas ini disebut dengan kekerasan. Kekerasan berasal dari bahasa Latin yaitu violentus yang berasal dari kata vi atau vis yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh KKB Papua yaitu pembacokan perempuan di Kampung Jugu Loma, Beoga tanggal 18 Februari 2022, pembakaran rumah kepala suku dan guru di Kampung Dambet, Beoga tanggal 17 April 2021, dan penembakan Kabinda Papua Brigjen TNI Gusti Putu Dani Karya Nugraha di Kampung Dambet, Beoga tanggal 25 April 2021. Lalu kita masuk ke teori kekerasan. Dari aspek teori kekerasan, KKB Papua ini termasuk dalam teori dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Dalam hal ini, KKB Papua yang berkelompok dan mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan Papua. Namun, gerakan KKB Papua ini tidak semua masyarakat Papua setuju, karena gerakan ini menggunakan kekerasan tidak hanya pada militer Indonesia, tapi juga terhadap warga Papua itu sendiri. Lalu kita lanjut ke bentuk konflik. Dari aspek bentuk konflik, KKB Papua termasuk dalam bentuk konflik destruktif. Kenapa? Karena konflik destruktif adalah konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Dan ciri dari konflik ini tidak menimbulkan perbaikan, namun lebih ke perusakan. Dalam kasus KKB Papua, gerakan ini juga terbentuk karena adanya perasaan tidak senang, benci, dan kecewa kepada pemerintah pusat. Namun gerakan KKB Papua ini lebih banyak menimbulkan kerusakan dan kekerasan, bahkan kekerasan pada warga Papua itu sendiri. Lalu, apa penyebab dari konflik Papua ini? Pada prinsipnya, suatu konflik dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang terhalang upayanya dalam mencapai tujuan dan tidak dipenuhi hak-haknya. Hal itu dapat disebabkan perbedaan pandangan terhadap tujuan itu sendiri, norma-norma sosial yang ingin diubah, ataupun terhadap tindakan dalam masyarakat.
Sujono Sukanto mengungkapkan 4 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang pertama ada antar individu, yang kedua kebudayaan, yang ketiga kepentingan, dan yang keempat sosial. Lalu apa dari analisis tadi, penyebab konflik KKB Papua itu karena perbedaan sosial. Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Sukamta, pelaku anggota DPR RI, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Papua tidak lagi berpikir secara tertinggal seperti dahulu. Namun masyarakat Papua sekarang sudah mulai mempunyai pandangan ke depan untuk generasi setelahnya. Sehingga masyarakat Papua meminta kepada pemerintah untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dari pemerintah sendiri belum ada penanganan secara komprehensif, sehingga ada beberapa oknum masyarakat Papua yang membuat suatu kelompok atau gerakan sebagai wujud kekecewaan Papua kepada pemerintah pusat. Namun, gerakan KKB ini justru lebih membuat kerusakan, baik sekali kekerasan yang dilakukan oleh KKB Papua. Lalu apa saja dampak-dampak yang dari konflik KKB Papua ini? Itu yang pertama ada memakan banyak sekali korban jiwa dan harta. Banyak sekali kerugian-kerugian yang bahkan dirasakan oleh warga Papua. Lalu yang kedua, menjadi perhatian pemerintah dalam masyarakat dan masyarakat Indonesia akan aspek-aspek yang dibutuhkan warga Papua. Yang ketiga itu rusaknya hubungan antara masyarakat Papua, KKB Papua, dan pemerintah. Dan how to resolve this conflict? Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang resolusi konflik. Namun kita akan masuk ke syarat-syarat agar tidak terjadi kekerasan pada saat resolusi konflik ini terjadi. Yang pertama yaitu setiap kelompok yang terlibat dalam kelompok harus menyadari adanya situasi konflik di antara mereka. Yang kedua, pengendalian konflik tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial saling bertentangan terorganisasi dengan jelas. Yang ketiga, setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama. Melalui aturan ini, tentu kelompok akan enggan berlaku secara tidak adil. Oke, kita mulai dengan bentuk-bentuk dari transformasi konflik, yaitu ada peacemaking. Peacemaking merupakan aksi yang dilakukan untuk membawa pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan melalui cara-cara yang damai. Dalam konteks ini, peacemaking merupakan usaha diplomatis yang ditujukan untuk memindahkan konflik kekerasan menuju dialog tanpa menggunakan kekerasan dengan menyatukan perbedaan yang ada melalui representatif intuisi politik. Konflik KKB ini, Papua juga semestinya diberlangsungkan dialog antara pihak penyerang dengan pemerintah. Pemerintah mengirimkan utusannya sebagai mediasi guna mencari penyelesaian konflik antara KKB Papua dan pemerintah itu sendiri. Melalui mediator ini terjadi perundingan antara KKB Papua dan pemerintah untuk membahas mengenai penyelesaian konflik di negara ini, khususnya wilayah Papua dan KKB itu sendiri. Lalu ada juga peacekeeping. Peacekeeping adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian netral. Pada saat terjadi peacemaking, dibentuk restorasi order, pelatihan personel keamanan, promosi hak asasi manusia, serta reformasi dan penguatan intuisi pemerintah untuk mengurangi resiko terjadinya atau terulangnya konflik di antara pihak-pihak yang sebelumnya bertikai. Lalu tentu saja harus ada peace building. Peace building merupakan aksi untuk mengidentifikasikan dan mendukung penguatan struktur, serta memperkuat perdamaian untuk menghindari terulangnya suatu konflik. Aksi ini terjadi melalui restorasi order, pelatihan personal keamanan, promosi hak asasi manusia, serta reformasi dan penguatan intuisi pemerintah. Setelah hal-hal yang di atas sudah dipenuhi, maka pemerintah harus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan rekonsiliasi seluruh pihak yang bertikai, sebagaimana yang
pemerintah janjikan dan masyarakat Papua tentu saja harapkan, seperti kesejahteraan pendidikan, termasuk pendidikan hak asasi manusia, kesehatan yang memadai, ekonomi yang berguna juga bagi masyarakat Papua. Lalu ada juga penyelesaian dengan cara penyelesaian konflik menurut George Simmel, yaitu yang pertama ada kemenangan suatu pihak atas pihak lain. Namun dalam kasus KKB ini, penanganan ini tidak tepat, karena yang dibutuhkan masyarakat Papua ini bukanlah militer, akan tetapi kesejahteraan. Lalu ada kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai, sehingga tidak ada pihak yang sepenuhnya menang dan tidak ada pihak yang merasa kalah. Diadakan perundingan KKB Papua atau masyarakat Papua dengan pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi Indonesia dan masyarakat Papua. Lalu ada rekonsiliasi antar pihak-pihak yang bertikai tersebut. Lalu ada saling memaafkan satu pihak dengan pihak yang lain dan kesepakatan untuk tidak berkonflik lagi. Tentu saja perlu diadakan kesepakatan dengan KKB Papua, masyarakat Papua, dan juga pendidikan tentang hak asasi manusia agar tidak terjadi konflik yang memakan korban jiwa di kemudian hari. Kesimpulan dari saya yaitu bahwa KKB Papua ini adalah sebuah gerakan yang terbentuk akibat dari kekecewaan dan kebencian kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang kurang menyejahterakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tidak hanya kurangnya kesejahteraan, hal ini juga dipicu oleh eksploitasi sumber daya yang merugi warga Papua. Walaupun KKB Papua ini juga salah dalam menyelesaikan konflik dan banyak sekali melakukan kekerasan yang memakan banyak korban jiwa dan harta, kan tapi perlu juga sikap dan langkah-langkah untuk memperbaikinya dari pemerintah dan dari kita sebagai sesama warga Indonesia, agar Indonesia ini dan warga Papua juga selalu maju. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.